Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbahna ala ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala kama an'amana bi ni'matil Islam wal iman an yusabbitna ala al-iman wal Islam. Yuhyina muslimin wa yumituna muslimin wa yuhibbuna bil muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Rabbani serta segenap keimaman, pengurus takmir, pengurus yayasan, pegawai syar'i, para orang tua, para sesepuh, jamaah sekalian, jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui majelis kita di waktu subuh ini Allah Ta'ala bukakan pintu ijabah untuk kita semua, sehingga kita bermohon agar semua amal ibadah, amal sholat kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita tunaikan, semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala pelanggaran kita, dosa-dosa kita, maksiat-maksiat yang telah kita perbuat, semoga semuanya diampuni, dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua dikaruniai oleh Allah Ta'ala istiqamah dalam taat dan taqwa sampai akhir hayat kita, dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, setidaknya pada kajian atau ta'lim kita di waktu subuh ini ada saya ingin bacakan walaupun sedikit-sedikit dari dua kitab. Yang pertama dari kitab An-Nasaih Madiniyah, karena memenuhi daripada tema kita yang diminta oleh Pak Imam nasihat di waktu subuh. Dan yang kedua, kita baca sedikit daripada kitab At-Taqriratus Sadinah, yaitu seputar masalah fikih, supaya pertemuan kita insyaallah meskipun tidak lama, mungkin boleh jadi tidak selama daripada orang nonton bola. Ya, nonton bola berapa lama? 90 menit. 2 Ya. jam. Tapi insyaallah mudah-mudahan bisa membawa manfaat, bisa membawa barakah, bisa membawa kebaikan-kebaikan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama di sini saya bacakan kitab An-Nasaih Diniyah, nasihat-nasihat agama, yaitu yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi fid dharain amin. Di sini beliau sampaikan, wasrif inayataka ila amril qalb wal batin. Hendaknya kita itu meluangkan dan memberikan perhatian secara khusus ila amril qalbi wal batin, terhadap urusan-urusan hati dan urusan batin kita. Kalau masalah badan dan zahir itu gak usah ditanya. Umumnya orang sudah memiliki perhatian yang besar. Kira-kira begitu Pak. Orang begitu hafal dan begitu tahu, menguasai ketika ada
masalah-masalah yang timbul dengan badannya. Oh, kamu ke dokter sana, ahli. Kamu ke dokter sana, ahli. Kamu ke dokter sana, hebat. Atau minum obat ini, minum obat ini. Bahkan lebih daripada itu, ketika badan kita ada merasa gangguan kesehatan sedikit, sudah perhatian kita luar biasa. Tidak jarang sampai berani mengeluarkan sekian banyak uang untuk memulihkan kondisi badannya yang kurang sehat. Betul tidak? Jadi kita tidak usah bicarakan masalah itu. Di sini yang menjadi nasihat dalam kitab ini, wasrif inayatak, berikanlah perhatian kamu secara khusus ila amril qalbi wal batin, dalam urusan hati dan batin kita. Kenapa demikian? Faqad qala alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk kalian, badan kalian, jasad kalian, zahir kalian, bukan menjadi pusat pandangan, pusat penglihatan Allah. Coba saya tanya, kira-kira kalau ada orang warna kulitnya putih sama hitam, sama tidak pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dua orang itu? Sama tidak? Ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Sama tidak? Sama. Gak pengaruh. Warna kulit yang putih, warna kulit yang hitam, wajah yang ganteng, wajah yang cantik, badan yang tinggi, tidak pengaruh. Allah Ta'ala gak ngurus itu. Ya. Kenapa? Innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Karena yang menjadi pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala itu hati kita. Niat yang ada dalam hati kita, batin kita, itu yang menjadi pusat pandangan dan perhatian yang maha kuasa Allah Subhanahu. Orang dalam hatinya ada penyakit hasud. Sama satu lagi ada orang dalam hatinya gak ada penyakit hasud. Coba saya tanya, apakah sama pandangan Allah terhadap dua orang ini? Beda. Beda. Kalau tadi yang pertama sama, tapi kalau ini yang kedua beda. Ada orang yang dalam hatinya tidak ikhlas, dia naudzubillah min riya. Itu bahaya. Riya itu dia, intinya riya itu apa? Mencari pengakuan dari selain Allah. Tujuannya adalah selain Allah. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan yang dituju daripada selain Allah itu, dia akan berhenti beribadah, dia akan berhenti beramal soleh. Bahkan hatinya akan merasakan kecewa. Waduh, saya bangun masjid, tapi saya nggak disebut-sebut. Kecewa. Padahal kalau mau dipikir, kalau dia ikhlas, dia bangun masjid, ya toh, tanahnya dari dia, bangunannya dari dia, airnya dari dia, lampunya dari dia, karpetnya dari dia, semua dari dia, dan tidak satupun orang yang tahu, tidak satupun orang yang menyebut, tidak merugikan sedikit pun dari apa yang telah dilakukan. Betul tidak? Betul tidak? Ini kecewa, aduh. Ini jamaah sholat di masjid, kok gak ada yang sebut-sebut saya? Saya padahal yang berjuang, saya padahal yang bangun masjid, tapi tidak satu pun jamaah. Malah kalau yang dipilih orang lain, kok bukan saya kan yang bangun, saya kan yang korban. Na'udzubillah min. Boleh mengatur semua. Na'udzubillah
billahi min Dalik. Semoga orang dijauhkan daripada itu. Hati-hati. Tidak ada urusan orang mau sebut, orang nggak sebut, orang mau puji, nggak puji. Tahu? Orang mau balas kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ataupun orang nggak balas, nggak ada urusan. Karena orang berharap penilaian balasan dari yang maha membalas, yang maha kaya, Allah Subhanahu, yang maha melihat. Boleh jadi orang lain nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Nggak mungkin lewat, Pak. Gak mungkin terlewat penglihatan dan pandangan Allah terhadap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Boleh jadi kita udah lupa, tapi Allah Ta'ala gak lupa. Sering saya sampaikan, Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj masuk ke dalam surga, melihat bagaimana yang dalam surga. Di atasnya beliau memandang, melihat ada orang dalam surga terbang, yafiru fil hawa, fil jannah, terbang di udara, terbang dalam surga. Manusia, orang. Sampai Nabi Muhammad takjub, Jibril, ini orang kok ada sayapnya, kok bisa terbang? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ketahuilah ini orang dulu di dunia gak terbang. Sekarang sama Allah Ta'ala kasih sayap, diizinkan sama Allah untuk dia terbang keliling dalam surga. Diberi kelebihan, keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia hidup dulu di dunia, dia itu sering mengangkat gangguan, duri, kotoran dari jalan. Duri, jangan sampai ada orang lewat di jalan, kakinya kena duri, diangkat itu duri. Duri tuh, tahu duri? Tahu duri nggak? Tahu. Berapa kilo? Durian tuh. Boleh jadi tahu di timbangannya nggak gerak. Jarumnya nggak bergerak, nggak ada nilainya. Mereka dulu angkat paku, angkat kulit pisang, angkat apa? Boleh jadi nggak ada, boleh jadi kita harus mengaku itu lupa. Tapi Allah Ta'ala nggak melupakan. Jadi kalau kita itu beribadah, kita berbuat kebaikan, lillahi ta'ala, enak, tenang. Betul? Betul. Kita muamalah dengan orang, kita bantu orang. Saya nggak butuh ya. Bukan berarti saya bantu kamu lalu saya berharap balasan dari bantuan yang saya berikan kepada kamu. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberi makanan kepada kalian karena Allah Ta'ala la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya nggak pengen berharap dari kalian jaza, balasan, syukura, ucapan terima kasih. Walaupun memang itu lazim dilakukan bagi orang yang mendapatkan kebaikan daripada orang lain. Tapi yang mau lakukan kebaikan, gak usah berharap. Enak. Tapi kalau sampai dia beribadah, dia beramal, dia melakukan kebaikan, tujuannya manusia, aduh pusing. Nanti yang sebut sedikit, pusing. Yang sebut banyak, pusing. Ya kan? Gak habis-habis. Makanya satu kali ada salah seorang yang datang kepada Imam Haddad, pengarang kitab ini. Ya, pengarang kitab ini. Beliau orang itu sampaikan, wah Imam, saya itu sudah kerja sekian lama. Terus, jadi saya sudah kumpulkan uang, sudah tahu. Sudah saya gunakan untuk diri saya, keluarga saya. Saya menyisipkan uang ini. Saya kumpulkan sekian lama uang ini, saya pengen uang ini saya gunakan untuk bangun masjid. Kata Imam Haddad, bagus, bagi namanya orang bangun masjid, betul tidak? Betul. Barang siapa yang bangun masjid, walaupun sebesar sangkar burung, atau sangkar burung kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Bagus. Alhamdulillah. Cuman begini, kalau boleh uang yang kamu kumpulkan itu bawa sini, kata Imam Haddad, kata gurunya. Uang yang kamu kumpulkan itu bawa kemari. Buat apa? Biar saya yang bangun. Kamu gak usah repot. Saya yang mau bangunkan itu masjid. Oh, jangan. Loh, kenapa kok jangan?
Iya, saya yang sudah kumpulkan uang sekian lama, lalu guru yang bangun, nanti apa kata orang-orang? Orang-orang tahu guru yang bangun masjid. Orang gak bakal tahu kalau saya bangun masjid. Orang gak bakal tahu kalau itu uang dari saya. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu kamu jangan bangun masjid dulu. Jangan bangun masjid. Kamu pengen jangan betul rusak. Kalau kamu pengen begitu, akhirnya yang sholat itu jadi semuanya rusak. Jamaahnya jadi rusak. Nah untuk hilangin, pulang, gak usah bangun masjid. Lebih baik buat kamu untuk lain aja. Tapi karena memang prinsipnya orang itu seperti itu, dia kekeh saja, dia nggak mau. Walaupun saya tegur seperti itu, dia nggak berubah. Memang hatinya keras. Sehingga cerita datang lagi orang lain. Guru, saya dapat rezeki. Oh ya. Kira-kira kalau saya bangun masjid gimana? Baik tidak? Oh baik, bagus. Terus di mana kira-kira? Sudah, kamu gak usah bingung di mana mau bangun. Uang, harta yang kamu, rezeki yang kamu dapatkan itu pasti. Nanti biar saya yang bangun. Di mana dan kapan saya yang bangun. Kamu tahu masjid itu jadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru. Sekarang saya mau pulang, saya mau ambil itu uang, biar guru yang bangun. Loh, gak apa-apa. Nanti orang tahu saya loh yang bangun, bukan kamu. Gak apa-apa. Gak ada urusan, gak apa-apa. Walaupun orang kita tahu guru yang bangun masjid dari uangnya guru, orang gak tahu itu uang dari saya, gak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Ya sudah, kalau begitu kamu bangun itu masjid. Lalu tadi katamu bangun, saya cuma ngetes kamu, melihat sejauh mana kamu punya niat ikhlas itu seperti apa. Sejauh mana kesungguhan kamu itu bangun masjid, beribadah, beramal soleh itu, berharap ridha, rahmat, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana? Makanya di sini sebutnya perhatian dalam hati, hati-hati. Ya, ini hati ini hati-hati. Fahaqil qaulaka bi'amalik wa amalaka biniyatin wa ikhlasin. Karena sudah semacam itu, yang menjadi pusat pandangan Allah adalah yang ada dalam hati kita, niat kita. Ya, maka sungguh-sungguhlah kamu. Ya, di dalam kamu berucap dengan amal perbuatan kamu, amal perbuatan kamu dengan niat kamu dengan ikhlas. Karena kan kita ini dalam berbuat kebaikan itu kan dituntut niat. Kita sholat, kita puasa, semacam ini kita duduk di masjid. Ini kebaikan kan? Kebaikan, iktikaf, niat iktikaf. Innamal a'malu niat iktikaf. Ya, niat iktikaf. Dan niat yang kita lakukan ikhlas, harus ikhlas. Wa niyataka wa ikhlasaka litasfiyati dhamirika wa islahi qalbik. Dan niat serta ikhlas kita itu dengan membersihkan apa-apa yang dalam hati kita itu. Ya. Fa innal qalba wal aslu 'ala al-madar. Karena ketahuilah sesungguhnya apa yang dalam hati ini asal, pangkal, ya, intinya yang dalam hati kita. Wabil hadis, dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'ir amali, idza salahat salaha sa'ir jasad, wa idza fasadat fasada sa'ir jasad. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam badan manusia ada segumpal darah mudghah yang sudah beku. Kalau dia itu baik, maka baik semuanya. Kalau yang segumpal buruk, buruk semuanya. Ketahuilah itu adalah hati dalam diri manusia. Hanya sekali lagi
jauh lebih penting kita juga menjaga hati. hati. Kita jaga jasmani kita, tapi tidak kalah penting kita jaga rohani kita. Apalah arti badan sehat? Hatinya penyakit. Ya, sehat, kuat, penyakit, kotor, benci sama orang, sombong, ujub, riya, hasud, ya, ingin menyimpan rasa dendam sama orang, dendam, marah itu gak habis-habis, dendam. Itu semua mempengaruhi daripada amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Hanya sekali lagi, ya, masalah yang perlu mendapatkan perhatian kita di tengah masyarakat. Kalau dipenuhi dan dipenuhi dan dihadiri oleh orang-orang yang hatinya bersih, enak, tenang, nyaman. Hidup itu bisa terasa nikmat. Ketemu orang itu enak. Satu sama lain bisa saling menghargai, satu sama lain bisa saling mencintai, satu sama lain bisa saling menghormati, satu sama lain bisa saling memuliakan, satu sama lain bisa saling membantu, satu sama lain bisa saling menasihati, satu sama lain bisa saling mengingatkan. Kenapa? Hatinya enak, bagus. Tapi kalau dalam masyarakat dipenuhi orang-orang penyakit hati, penyakit, ya, walaupun masyarakatnya banyak uang, pangkatnya tinggi, tapi kalau penyakit, hatinya berpenyakit, naudzubillah min dzalik. Kayaknya sekali lagi melalui majelis subuh ini yang kita perhatikan hati. Kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, cepat-cepat berusahalah kita membersihkan. Termasuk ketika melihat orang lain dapat nikmat, itu cobaan. Kadang-kadang hati kita gak terima. Tapi kalau kita sadarkan, kita ingatkan bahwasanya orang yang dapat nikmat itu siapa yang memberi nikmat? Allah yang memberi nikmat. Kita ingatkan lagi. Tapi kalau kita lupa, kita tidak ingatkan diri kita bahwasanya yang memberi nikmat itu Allah, bisa terbawa kita dengan perbuatan hasud yang lebih besar. Lihat orang dapat nikmat, sakit, orang lagi tambah nikmat lagi, tambah sakit lagi, orang itu tambah nikmat lagi, tambah sakit lagi. Akhirnya orang lain senang, orang lain nikmat, dia yang penyakit, dia yang menderita, dia yang tersiksa. Naudzubillah min. Jadi begitu lihat orang yang dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, segala puji kepadamu ya Allah sang pemberi nikmat. Ya Allah, jagalah nikmat yang ada dalam hamba-Mu itu ya Allah. Sebagaimana Kau berikan nikmat kepada hamba-Mu itu ya Allah, berikan nikmat kepadaku ya Allah yang lebih baik, lebih manfaat, lebih barokah daripada nikmat yang Kau berikan kepada orang. Caranya begitu, sehingga kita terbebas, bisa menyelamatkan hati kita daripada sifat hasud. Tapi kalau kita nggak sadarkan bahwa kita memberi nikmat dan kita tidak ikuti dengan doa, bisa-bisa kita menginginkan nikmat yang sama orang itu bukan dijaga, tapi dibinasakan dan dihilangkan. Ya Allah, hilangkan nikmat yang Kau berikan kepada semua ini. Malah menginginkan hilangnya nikmat yang sama orang lain. Kenapa? Lebih kuasa daripada sifat hasud. Jadi insyaallah mudah-mudahan nasihat yang pertama dari kitab nasihat ini kita baca walaupun singkat ini bisa menggugah dan memotivasi kita semua, termasuk saya yang baca ini, untuk kita sama-sama bisa berjuang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rohani, meningkatkan kualitas kebersihan hati kita, dan meyakini apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, dari kitab At-Taqriratus Sadidah, jadi yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, supaya kita juga mengerti apa dalam mazhab Syafi'i itu. Sedikit saja saya ingin ulas dan mudah-mudahan waktunya barokahnya.
yaitu perkara yang sangat penting juga. Ya. Jadi kalau tadi itu bisa dibilang masalah hati itu bisa membatalkan pahala dari amal ibadah, amal soleh yang telah kita lakukan. Nah kalau ini bisa dibilang membatalkan ibadah sendiri. Khususnya kita akan bahas perkara yang membatalkan sholat, ya, perkara yang membatalkan sholat, supaya kita bisa jaga sholat yang kita tunaikan itu daripada perkara yang bisa membatalkan. Kalau kita nggak tahu, bisa-bisa sholat kita batal, sedangkan kita tidak menyadari. Berapa banyak orang seperti itu, ya. Jadi perkara membatalkan sholat itu yang pertama adalah al-kalam, berbicara. Jadi orang itu kalau sudah sholat, orang masuk dalam sholat itu dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu dia membaca takbir, maka dia masuk ke dalam sholat. Ya, disebut dengan ihram karena dia itu mengharamkan apa-apa yang tidak haram sebelum dia membaca takbir. Jadi sebelum dia membaca takbir tidak haram, tidak dilarang. Tapi begitu dia sudah Allahu Akbar, sudah takbir, berarti dia sudah masuk sholat. Apa yang boleh sebelum sholat bisa-bisa tidak boleh setelah dia masuk dalam sholat. Apa-apa yang boleh sebelum dia baca takbir menjadi tidak boleh ketika dia sudah selesai membaca takbir. Jadi yang pertama apa? Al-kalam, berbicara. Kalau dia belum masuk dalam sholat, kalau dia belum takbir, masih boleh dia bicara, masih boleh dia bercerita. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah tidak boleh lagi. Ya. Makanya disebutkan al-awwal al-kalam, yang pertama membatalkan salat adalah berbicara. Wa fi tafsir, ini diperinci. Idza kana katsiran, kalau ucapan itu banyak. Banyak itu bagaimana? 4 kata, fa aksar atau lebih, 4 kata atau lebih. Yubtilu mutlaqan, maka sholatnya batal secara mutlak. Kalau dia berbicara 4 kata atau lebih dari 4 kata, sholatnya batal secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya bagaimana? Akana muta'ammidan am nasiyan, sawa'un akana muta'ammidan am nasiyan. Yang dimaksud mutlak itu adalah apakah dia berbicara itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun karena dia lupa, tetap sholatnya itu batal. Kalau yang kedua, misalkan qalilan, kalau yang diucap itu sedikit. Sedikit itu bagaimana? Kurang dari 4 kata. Jadi kalau kurang dari 4 kata, dia akan sedikit, 3 kata, 2 kata, 1 kata. Fayubtilu idza kana muta'ammidan, maka sholatnya bisa menjadi batal kalau dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksud bicara itu bagaimana? Yang dimaksud bicara itu adalah al-kalamu shalih li khitabil adamiyyin, yaitu kalam, ucapan yang cocok atau yang selaras dengan pembicaraan manusia, yang dimengerti, yang dipahami. Yang sekiranya orang yang mendengar itu bisa memahami, mengerti. Itu disebut dengan ucapan yang bisa membatalkan sholat. Jadi itu yang pertama. Kemudian ini banyak perincian di bawah. Ketika kita sholat, ya, jangan sampai kita berbicara. Termasuk juga berbicara itu ada orang salam dan kita jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sengaja, waalaikumsalam. Gak sampai 4 kata. Waalaikumsalam. Gak sampai 4 kata. Tapi sengaja. Batal gak? Batal. Jadi kalau kurang dari 4 kata
dan dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat. Tapi kalau kurang dari 4 kata dilakukan lupa bukan sengaja, tidak boleh batal. Saya singkat saja. Kemudian yang kedua, Asani al-fi'lul katsir. Yang kedua adalah banyak melakukan gerakan di dalam sholat. Yang dimaksud banyak melakukan gerakan dalam sholat bagaimana? Dianggap banyak melakukan gerakan dalam sholat itu adalah melakukan 3 gerakan berturut-turut dengan anggota tubuh yang besar, yang nampak, yang jelas, seperti tangan, seperti kaki, seperti kepala, seperti badan. 3 gerakan berturut-turut. Berarti kalau kurang dari 3 gerakan, tidak dianggap gerakan yang banyak, tidak sampai membatalkan sholat. Atau dia melakukan 3 gerakan atau lebih dari 3 gerakan, tapi tidak berturut-turut, tidak batal. Jelas ya? Ini maksudnya gerakan adalah gerakan di luar daripada urusan sholat. Kalau sekiranya gerakan itu berkaitan dengan sholat, Sami Allahu liman hamidah, dia katakan sunnah. Dia ruku, dia tidak, semuanya gerakan itu berkaitan dengan sholat, tidak ada masalah. Yang dimaksud itu adalah gerakan di luar daripada yang diperintahkan dalam sholat, apakah wajib ataupun sunnah. Dia kepalanya saja gatal, kepalanya kan? Apapun dia, kalau tidak bisa tahan boleh. Kalau sekiranya bisa tahan, dia bisa lupakan, tidak mengganggu khusyuk dan konsentrasi dalam sholat, tahan. Jadi kalau sekiranya mau dia mengganggu boleh. Tapi kan, kalau sampai dia gagal dengan menggunakan tangan begini, 1, 2, 3, 4 berturut-turut, batal sholat. Tapi kalau dia lakukan menggaruk dengan jari, cuma jarinya yang bergerak, tidak bisa membatalkan sholat. Kenapa? Cuma jari yang bergerak. Tapi kalau tangan yang bergerak, hati-hati. Berarti 1, 2, 3, 4, udah 1 kali gerak. Termasuk juga ketika kita selesai mengangkat tangan, Sami Allahu liman hamidah. Ada orang yang ketika tangannya turun itu bergerak-gerak, diayunkan. Ini hati-hati, karena gak ada urusan sama sholat. Sami Allahu liman hamidah, iya. Ada orang ya. Juga termasuk ketika melangkah mengisi sholat. Seandainya dia sholat berdua, imam dan makmum sendiri, datang makmum lain, itu ketika mundur, lakukan kaki langkah, kaki kanan melangkah 1 langkah, kaki kiri melangkah 1 langkah, berarti sebentar. Baru setelah itu lanjut lagi kalau memang belum masuk di sholat. Kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah, tidak sampai batal. Tapi kalau sampai dilakukan secara berurutan, bisa batal. Kaki kanan 1 gerakan, kaki kiri 2, kaki kanan lagi 3, kaki kiri lagi 4, berturut-turut, bisa batal dia punya sholat. Jadi melangkah boleh untuk mundur ke belakang makmum tadi, tapi dilakukan secara bertahap seperti itu. Kemudian yang membatal saya singkat saja. Yang ketiga, al-akal, makan minum dalam sholat. Idza kana katsiran yubtilu mutlaqan. Kalau makan itu banyak, sholatnya batal secara mutlak, baik sengaja ataupun tidak. Idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammada. Kalau cuma sedikit, tidak sampai batal kecuali dilakukan dengan sengaja. Banyak sedikit makanan itu boleh seperti apa?
Disebutkan kalau sedikit itu sebesar sim-sim atau apa, wijen kecil. Kalau sudah lebih daripada itu, maka disebut banyak. Berarti dengan kata lain, contoh lain, sisa makanan. Maaf, jadi kita harus makan, minum, nggak kumur. Ya, sunnah kumur nggak wajib, sunnah. Supaya apa? Kalau disunahkan kumur, supaya jangan sampai ada yang tersisa dalam mulut. Sekiranya kita sholat, jangan sampai yang tersisa dari itu tertelan. Kalau sampai telan dengan sengaja, bisa batal dia punya sholat. Jadi beda dengan puasa. Puasa kan dibedakan, makan banyak, makan sedikit. Kalau puasa, yang penting nggak sengaja, seperti lupa, walaupun banyak, puasa tidak apa-apa. Mau banyak dia makan, mau sedikit dia makan. Yang penting dia lupa, yang penting dilakukan bukan karena sengaja. Puasanya tidak apa-apa. Karena puasa, apakah puasa Ramadan, puasa wajib, atau puasa sunnah, siang-siang rupanya dari piring ada bikin sahur, bukan satu piring, bukan tutup, ada makanan ya Pak. Satu piring habis, bikin kopi lagi. Ya, sudah kenyang satu piring nasi, minum kopi, minum air. Selesai semua baru ingat, aduh, saya puasa ini, lupa. Puasanya batal nggak? Enggak. Lupa. Satu piring. Yang penting benar-benar Lupa. nggak sengaja, nggak apa. Ataupun yang makan cuma sedikit, makan sedikit, lupa. Jadi kalau dalam puasa itu tidak dibedakan mau makan sedikit, mau makan banyak. Yang penting tidak sengaja. Seperti karena dia lupa, nggak apa-apa. Ya. Kalau dia sengaja walaupun sedikit, apa? Makan sahur kesiangan baru. Sudah kemudian imsak, rebus mie. Sudah imsak pasti rebus mie. Mestinya kan sudah begitu waktu mepet, makan itu seadanya. Jadi kalau dikumandangkan imsak itu berarti imsak sunnah. Kalau sekiranya kita ketika dengar pengumuman imsak baru bangun, masih boleh memakan, masih boleh meminum, boleh, tapi makannya yang ada supaya tidak habis waktunya. Ini kan pengumuman imsak baru besar, baru makan sebagian sudah ada baru tanggung ini dia lagi. Sengaja, batal nggak? Atau dia selesai makan, azan subuh, aduh belum minum, nggak boleh minum, malah pada di mulut keluarkan, buang, nggak boleh pada telan, azan masuk waktu subuh di mulut kasih keluar, tidak boleh. Kalau sampai ditelan, walaupun cuma sisa sedikit, bisa batal puasanya karena itu dilakukan dengan sengaja. Kalau sholat dibedakan. Kalau dia makan sedikit, maka tidak batal kalau dilakukan dengan tidak sengaja. Dia nggak tahu dia telan ludah, ternyata di ludah itu ada sisa makanan, nggak sengaja dia telan. Tapi kalau dia sengaja, dia telan. Kalau makan banyak, walaupun tidak sengaja sekalipun dalam sholat, bisa membatalkan dia punya sholat. Kemudian yang keempat, dan masih banyak yang lain, itu adalah tarkul ruknin menakani sholat, meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat. Dia sholat nggak pakai ruku, ya langsung sujud. Sah? Tidak. Kenapa? Meninggalkan satu rukun. Apa itu? Ruku. Atau dia dari ruku langsung sujud, nggak pakai tinggal, ya nggak sah. Meninggalkan satu rukun.
Tapi kalau hal semacam itu saya kira jarang terjadi. Yang sering terjadi itu bukan berkaitan dengan rukun fi'li, tapi yang sering terjadi itu berkaitan dengan rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Bacaan. Ingat ya, sering saya sampaikan, saya ulang-ulang terus. Bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat. Bacaan yang wajib dibaca dalam sholat. Wajib. Kalau sekiranya dia tinggalkan, berarti dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, berarti sholatnya apa? Jadi kalau masalah gerakan sih jarang terjadi. Kalau misalnya terjadi biasanya lupa. Tapi kalau bacaan ini maaf seringkali terjadi. Ketika dia sholat, dia kurang perhatikan bacaan yang wajib dibaca dalam sholat. Ada berapa ya? Ada 5. Bagus. Bahasa sering membaca sampai pertama membaca takbiratul. Yang kedua membaca surat al. Ketiga membaca tasahud. Yang keempat membaca sholat Nabi. Kelima itu semuanya bacaan. 5 ini semuanya bacaan. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca. Dan bacaan yang wajib ini harus dibaca dengan melafazkan yang sekiranya suaranya bisa didengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Tidak boleh cuma baca dalam hati. Allahu Akbar. Lafaz sekiranya diri bisa mendengar. Kalau niat itu memang bukan pekerjaan bacaan, tapi pekerjaan hati. Kita niat itu hati. Kita membacanya itu hanya sunnah, hanya dianjurkan untuk membantu pekerjaan hati. Tapi niat itu ini hati kita. Tapi kalau yang 5 ini bacaan harus dibaca. Kalau sekiranya dia nggak baca salah satu dari 5, maka dia meninggalkan salah satu rukun wajib. Allahu Akbar, 2 kata. Allahu Akbar, paten, nggak boleh dirubah dengan yang lain. Paten. Yang kedua, surat Al-Fatihah wajib, kecuali bagi makmum masbuk. Kalau mau masbuk yang terlambat. Sholat jamaah, Allahu Akbar, dia gabung dengan sholatnya imam. Imam sudah selesai baca Fatihah, imam sementara baca surat, makmum tadi baca Fatihah belum selesai, imamnya ruku. Berarti dia makmum masbuk, makmum yang bergabung dengan sholatnya imam, yang tidak memiliki kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Boleh jadi baru baca 2 ayat, imam sudah ruku. Atau baru baca 3 ayat, imam sudah ruku. Atau belum sempat baca 1 ayat pun, imam sudah ruku. Dia baru Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar ruku. Waduh, gak sempat ini mau baca Fatihah, ikut imam ruku. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu wajib imam, makmum, sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, wajib. Khusus bagi makmum masbuk tadi itu yang tidak diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah kecuali kesempatan atau waktu yang dimiliki. Makanya ketika dia sebagai makmum masbuk, Allahu Akbar, tidak usah baca selain setelah dia takbiratul ihram, selain langsung membaca Al-Fatihah. Kenapa? Khawatir kalau dia baca Al-Fatihah akan menjadikan dia semakin tidak sempat lagi untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita masuk imamnya ruku, ya ruku. Ini kadang-kadang
dibalik. Dia masuk, imamnya ruku, ikut ruku, dia teruskan. Sampai imamnya bangun dari ruku, baru dia ruku. Kalau hal seperti itu terjadi, maka makmum tadi ketinggalan satu rakaat. Imamnya salah, dia tambah satu rakaat. Kenapa kok begitu? Iya, kamu tidak sempat ruku bersama imam. Kalau kamu tidak sempat ruku bersama imam, walaupun hanya sekedar satu kali baca tasbih, maka kamu tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Dia ruku, Allahu Akbar, dia berdiri. Dia ruku baru Allahu Akbar, imamnya langsung bangun pas bersama. Dia ruku, imam bangun dari ruku. Tidak sempat ruku bersama imam. Ketinggalan satu rakaat. Makanya dalam kondisi begitu terlambat, sudah imam ruku, kita ikut ruku. Kalau memang sekiranya sempat baca Fatihah, bacalah sesempat kita membaca Fatihah. Tidak perlu diawali dengan membaca doa Kita. Kemudian kalau dia muafik, wajib membaca Fatihah. Muafik itu lawannya masbuk. Bagaimana kalau saya makmum dari awal sama imam, tapi imam itu cepat bacaannya, sehingga saya belum selesai, imam sudah ruku. Bagaimana? Selesaikan Fatihah. Imam sudah ruku, nggak apa-apa. Imam sudah tidak bangun dari ruku, terus selesaikan Fatihah. Kenapa? Kamu bukan masbuk. Diberi kesempatan sampai kapan? Sampai sebelum imam bangun dari sujud yang kedua. Makmum tadi sudah harus selesai Fatihah dan sudah harus ruku. Jelas ya? Sebelum imam bangun dari sujud yang kedua, makmum tadi sudah harus menyelesaikan bacaan Fatihah dan sudah harus ruku. Terus bagaimana kalau seandainya belum selesai? Dia masih berdiri. Imam yang sujud pertama berdiri, imam sujud kedua, sampai imam bangun dari sujud dia masih berdiri. Belum selesai Fatihah belum ruku. Kalau dalam kondisi seperti itu, makmum tadi dikasih salah satu dari dua pilihan. Silakan pilih. Yang pertama, tetap mengikuti imam dengan menyesuaikan apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imamnya bangun dari sujud kedua, bangkit berdiri, maka makmum tadi tetap mengikuti imam, menyesuaikan dengan ketentuan imam, dia tetap berdiri. Gak usah lupa, imam berdiri. Dengan kata lain, bagi imam itu rakaat kedua, bagi dia itu adalah rakaat pertama. Jelas? Pilihan yang kedua, dia bisa dari sholatnya imam, dia memisahkan diri dari sholat jamaah. Jadi gimana? Dia lanjutkan sholatnya sendirian. Jadi walaupun imam bangun dari sujud kedua berdiri, atau imam bangun dari sujud kedua duduk tasawuf awal, makmum tadi menyelesaikan sholatnya sendiri. Selesai baca Fatihah dia ruku, dia iktidal, dia sujud sendiri. Kenapa sendiri? Sudah memisahkan daripada sholatnya ini. Itu kalau makmum maaf, kadang-kadang terjadi itu ketika rakaat ketiga dan keempat. Kalau sholat zuhur, asar, isya atau maghrib rakaat ketiga, kadang-kadang ketika baca sir itu memang kadang-kadang sedikit cepat, sehingga makmum belum sampai selesai baca Fatihah, imamnya sudah ruku. Jadi hati-hati kalau ketika kita tidak konsen, imam ruku, kita belum selesai Fatihah, kita ikut imam ruku, berarti kita meninggalkan ruku. Hati-hati. Yang semestinya kita wajib baca Fatihah, kita tidak baca Fatihah, atau kita baca Fatihah cuma sebagian, nggak sampai selesai. Hati-hati. Jadi ketika rakaat ketiga, rakaat keempat, imam baca cepat, Allahu Akbar, dia